Kembali lagi saya tonton akan merekap film berjudul Airborne Demon. Film asal Amerika Serikat yang sayang kalau Anda lewatkan. Spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Saya berharap kalian semua menyukainya. Film dimulai. Dana yang diperankan oleh Fiona Dourif dan Charles yang diperankan oleh Kevin Ryan memainkan peran sebagai suami istri yang saling mencintai tetapi memiliki beberapa ketegangan, seperti misalnya mereka memiliki janji pada awal pernikahannya untuk tidak memiliki seorang anak pun. Charles yang akan memulai tur 3 bulan dengan bandnya dan lain-lain. Suatu saat mereka ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua dan menghabiskan waktu bersama-sama sebelum keberangkatan Charles. Mereka pun memutuskan untuk pergi berkemah. Mereka menemukan perbedaan pendapat terkait dengan kenyataan bahwa Dana pada saat itu sebenarnya sedang hamil. Charles yang masih tetap pada perjanjian awal mereka yang tidak akan punya anak membuat Dana harus menutupi kehamilannya dari suaminya. Sayangnya hal inilah yang memicu keadaan menjadi jauh lebih buruk bagi hubungan mereka. Sesampainya di arena perkemahan, pada awalnya terasa mengalir biasa saja. Namun lain halnya dengan yang dirasakan oleh pribadi Dana sendiri. Ia masih terbayang-bayang dengan mimpi-mimpi anehnya selama ini yang selalu memperlihatkan suasana hutan. Pada saat itu pun ia kembali merasakan bahwa mimpinya itu seperti sebuah pertanda yang aneh yang akan ia alami di hutan. Tanda-tanda aneh pun mulai ia sadari ketika kamera fotonya tanpa sengaja menghasilkan sebuah foto sosok bayangan hitam di balik pohon yang menurutnya tidak wajar. Waktu pun berlalu. Ternyata di tempat perkemahan itu mereka tidak sendirian. Sekelompok pemabuk dan pemburu nampaknya juga ikut berkemah tidak jauh dari tempat mereka. Mereka setiap malam selalu menimbulkan kegaduhan dengan suara tawa mabuk mereka dan suara tembakan senapan ke udara. Charles pun gusar. Ia ingin segera melabrak kelompok pemabuk tersebut, namun di saat itu juga keanehan pun terjadi. Suara tawa mereka berubah menjadi suara ketegangan dan jerit histeris minta tolong. Kemudian juga mulai terdengar suara-suara geraman aneh di sekeliling tenda mereka, serta bayangan sosok yang tidak ia ketahui mulai membayangi tenda mereka. Saat Charles mengarahkan teropongnya ke arah kelompok pemabuk, mereka mulai sadar ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Kemudian terdengar suara minta tolong dari seorang yang diketahui bernama Shane yang diperankan oleh Jack Busey yang masih hidup. Mereka pun menyelamatkannya dan membawanya masuk ke dalam tenda. Meskipun tak lama kemudian ada lagi yang masih selamat, yaitu Howard yang diperankan oleh Rob Bottin. Sayangnya Howard tidak terselamatkan dan otak busuk Shane mulai memperkeruh keadaan. Ia hanya ingin pergi menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman sosok makhluk aneh yang mulai menampakkan diri. Makhluk itu memiliki badan seperti manusia, namun kulit dan rupa mereka seperti pohon. Mereka adalah iblis pohon. Rupanya secara pribadi Shane sudah mengetahui kisah di balik keberadaan makhluk tersebut yang konon katanya ia tidak akan berani melukai wanita yang sedang hamil.
Itulah mengapa mereka tidak pernah mau mendekati tenda. Mereka hanya menunggu di luar tenda. Waktu berlalu, dari malam menjadi pagi, kemudian menjadi malam. Mereka bertiga masih berada dalam tenda. Sampai pada suatu saat ketika Shane berhasil merebut pistol milik Charles, keadaan semakin buruk. Apalagi Charles harus mengalami luka tembak di kakinya karena perebutan senjata api dengan Shane. Hanya ada satu cara untuk pergi dari tempat terkutuk itu, yaitu memanfaatkan kendaraan motor roda 4 yang masih tertinggal ketika para pemabuk itu mulai terbunuh satu persatu oleh iblis itu. Sayangnya mereka harus keluar dari tenda untuk mencapainya. Disinilah mulai timbul perebutan, sebab kendaraan itu hanya bisa mengangkut 2 orang saja. Tentunya Shane masih memegang kendali, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ia pun pada akhirnya juga mati karena kepalanya tertancap cabang runcing ketika berkelahi dengan Dana merebut kendaraan roda 4. Dana yang pada saat itu mengalami hal aneh dengan kehamilannya setelah perutnya dipegang oleh makhluk itu. Ia mengalami perubahan pada fisiknya. Jarinya mulai memanjang dan kukunya juga ikut memanjang. Kulitnya mulai menyerupai kulit makhluk itu, dan suara-suara yang terdengar di kepalanya seolah-olah mulai mempengaruhinya, hingga pada akhirnya ia membunuh suaminya sendiri. Film ini ditutup dengan kemunculan seorang gadis lain yang hendak berkemah di lokasi tersebut. Ia menemukan tenda bekas Dana dan Charles, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah jangan pernah menyembunyikan kebahagiaan karena akan menimbulkan kekecewaan. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.